Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Bapak Ibu saya undang berdiri, kita akan family time 1 menit ke depan. Sapa kiri kananmu, belakang. Katakan engkau luar biasa hari ini karena Tuhan ada bersama kehidupan saya dan saudara. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala pujian syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Biar segala sesuatu kami persembahkan kepadamu. Kedaulatan, kebesaran, kemahakuasaan Tuhan terjadi dalam ibadah raya yang kedua. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekali lagi tepuk tangan, sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujian takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kami percaya bahwa hari inilah hari yang terbaik, sebab Tuhan ada. Haleluya. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi.
Biar mujizat Tuhan nyata, hadir dan bekerja siang hari ini. Haleluya, sebab kami percaya Engkau Alfa dan Omega, Engkau mengerjakan segala sesuatu. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kami percaya hidup kami penuh dengan mujizat Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, banyak kali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran. Kau Alfa Omega, Kau Alfa Omega, Kau Alfa Omega. Amin. Tuhan Kau yang luar biasa. Perbuatan. Sekali lagi Kau Alfa Omega. Oh, Kau Alfa Omega. Tuhan kami luar biasa. Perbuatanmu heran, pada selamanya. Oh, 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 oh. Oh, 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 lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Oh, lakukanlah lagi, amin, keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidup kami penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. 2 kali lebih meriah lagi jemaat Tuhan kebaktian 2. Luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Wow, begitu kerasa atmosfer surga terjadi di tempat ini, amin. Amin. Sebelum saya bacakan pengumuman, kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami, baik secara onsite di tempat ini maupun yang mengikutinya secara online nanti sore di YouTube. Kami ucapkan selamat datang. Bagi Bapak Ibu yang rindu dilayani, pengen kenal gereja kita, silakan bisa ketemu pelan-pelan yang ada supaya nanti kita bisa layani dengan baik. Kami terus mengundang bagi Bapak Ibu untuk bisa ibadah di tempat ini minggu depan dengan kebaktian yang sama, di kebaktian 1 jam 9 pagi dan kebaktian 2-nya kita mulai jam 11 siang. Kami mengharapkan Bapak Ibu untuk tidak terlambat
supaya bisa mengikutinya dari awal sampai akhir dengan baik. Dan Bapak Ibu juga bisa menyaksikannya melalui online yang akan tayang setiap hari Minggu jam 5 sore melalui YouTube GBI Gilgal Manado. Ibadah anak juga diadakan di lantai 2 di setiap hari Minggu di jam yang sama, di kebaktian 1 jam 9 dan kebaktian 2-nya jam 11 siang di lantai 2. Silakan Bapak Ibu yang ada putra-putri masuk di Sunday School langsung aja dibawa di lantai 2 untuk mengikuti ibadah anak di sana. Ibadah JNJ Pro M selama bulan November kita adakan ibadah gabungan dan kita adakan setiap hari Rabu jam 7 malam di lantai 1. Silakan buat anak-anak muda, mana suaranya? Tepuk tangan dong anak muda kita. JNJ dan Pro M silakan bisa gabung di komunitas kita. Di setiap hari Rabu jam 7 malam spesial untuk bulan November kita adakan ibadah gabungan di lantai 1. Doa Jumat kami juga mengajak Bapak Ibu untuk bisa mengikutinya, Friday Prayer, bukan hanya untuk mereka pengerja, aktivis, ataupun pelayan Tuhan, atau hamba Tuhan, tapi semua kita jemaat Tuhan bisa hadir untuk mengikuti ibadah doa Jumat yang kita adakan setiap hari Jumat jam 6 sore di lantai 1. Kami juga rindu Bapak Ibu untuk bisa tergabung di dalam Family Cell, karena gereja kita adalah gereja sel, di mana Bapak Ibu bisa dimuridkan, digembalakan di sana. Bapak Ibu tentunya harus ada di dalam Family Cell. Silakan yang belum bergabung bisa mencatat nomornya dan bisa tanya di mana tempat tinggalnya, di mana Family Cell yang tepat bagi kami, bagi keluarga, bagi saya, supaya Bapak Ibu bisa diarahkan di tempat terdekat ataupun Family Cell yang tepat bagi Bapak Ibu semuanya. Persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu bisa mengambil amplop yang di sebelah kanan Bapak Ibu dan bisa masukkan di kotak-kotak yang ada. Dan yang mau memberikannya secara transfer bisa mentransfernya ke rekening yang ada di layar. Dan buktinya wajib di WA di nomor yang tertera di layar juga. Grow 101, maaf terlewat ya tadi ya. Grow 101 yang kita adakan setiap hari Selasa. Tema Selasa ini adalah tentang puasa. Jadi bagaimana kita mau belajar puasa dengan benar anak-anak Tuhan. Datanglah di Grow 101 yang kita adakan setiap hari Selasa jam 7 malam di lantai 2 dengan tema puasa. Dan yang terakhir adalah kami masih mengadakan penggalangan dana dan gereja butuh disupport acara Natal baik secara umum, acara Natal umum maupun kids. Silakan Bapak Ibu bisa belanja di bawah dan itu udah bentuk kita memberkati Natal kita baik Natal umum maupun kids. Itu saja pengumuman hari ini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi tepuk tangan yang terindah dan terbaik buat Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini ada oleh karena anugerah-Mu, bukan karena hebatnya kami, bukan karena mampunya kami, tetapi apa yang kami kerjakan sampai hari di balik semua itu, ada kedaulatan Tuhan yang terjadi bagi hidup saya dan saudara sekalian. Kekuatan hidupku, ku yakin
Biar kami menjadi hamba yang berkenan selalu di mata-Mu Tuhan. Biar hati kami berkenan kepadamu Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Biarkan dapat di hati kami berkenan selalu. Biar hidup kami menyenangkan hati-Mu. We Kami semakin berkurang.
Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami kepadamu Tuhan. Kami bawa dan persembahkan, biar semuanya hanya untukmu Tuhan. Jesus, Jesus. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahan. Mari dalam sikap doa kita bawa hati kita kepada Tuhan. Yesus semakin bertambah, ku bawa hatiku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, amin. Ku semakin berkurang, ku bawa hati, ku bawa hatiku, penyembahanku, amin. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Dan biarlah pujian kepadamu semakin bertambah Tuhan. Dan biarlah pujian atas kehidupan kami semakin berkurang. Tapi Engkau yang terus besar dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga namamu yang dipermuliakan Tuhan. Namamu yang ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Ini setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah Tuhan apa yang hamba sampaikan adalah isi hati-Mu bagi setiap jemaat di tempat ini. Sehingga setiap jemaat dibangun menjadi jemaat yang kuat Tuhan. Menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Urapi setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih tim PW yang luar biasa. Sebelum saya mulai, saya akan panggil teman saya, Melvin. Ya, saya akan memberikan tugas sama Melvin. Vin, jadi ini ada puzzle. Ini ada puzzle-nya ada 500 piece ya. Kamu buka, kemudian kamu coba atur dan kalau kamu nggak tahu atau kamu kurang jelas, kamu bisa tanya. Gambarnya seperti ini, oke? Gambarnya seperti ini, dan ini sudah dipastikan nggak ada potongan puzzle yang hilang. Oke, silahkan ya, Vin. Nah, Bapak Ibu semuanya,
Bukankah kehidupan kita ini seperti puzzle yang sedang diatur, yang sedang kita atur. Dan Tuhan sudah memberikan patronnya, dan bagaimana kita menyelesaikan setiap puzzle yang sedang kita jalani sampai akhirnya Tuhan memanggil kita kembali. Sebelum lebih lanjut, mari kita sama-sama belajar tentang riwayat Nuh. Hari ini saya mau membagikan firman tentang membuat Allah tersenyum. Siapa di sini yang suka tersenyum? Coba lihat kiri kanannya, tersenyum dong gitu. Yang agak susah tersenyum, ditoel-toel, tersenyum gitu. Kalau tersenyum kan enak ya, ya kan? Lebih suka ngelihat orang tersenyum atau orang marah? Tersenyum. Tuhan juga suka tersenyum melihat kehidupannya kita, dan biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang membuat Tuhan tersenyum saat Tuhan melihat kehidupan kita. Yuk kita belajar dari Nuh, Kejadian 6 ayat 9 sampai 22, agak panjang, saya akan membaca dengan sedikit cepat. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sesungguhnya rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, dan aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, hei jemaat Gilgal, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpeliharalah hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dan semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kita baca tadi sama-sama bahwa pada zaman Nuh, kejahatan begitu merajalela. Tidak ada hal yang baik yang dilakukan oleh manusia sehingga Allah menyesal menciptakan manusia. Bukankah akhir-akhir ini kehidupan sekarang juga kita melihat di sosmed kita, apalagi sekarang udah zaman kita gampang banget untuk melihat berita-berita. Ada kakek-kakek yang menghamili anak-anak, mencabuli, ada banyak kekerasan, ada banyak pencurian, ada banyak orang dibunuh, dimutilasi, dan segala macam hal yang tidak baik. Yang bukankah hal ini juga mendukakan bagi Tuhan? Dan di tengah dunia yang semakin tidak baik ini, apakah Tuhan masih menemukan orang-orang yang membuat Tuhan tersenyum? Seperti pada zaman Nuh.
Nuh didapati bahwa dia orang yang baik, orang yang setia, dan ia bergaul karib dengan Tuhan. Saya tahu bahwa ada begitu banyak hal yang kita hadapi hari demi hari yang membuat kita juga merasa bahwa apa yang kita hadapi ini berat. Tapi mari kita sama-sama belajar dari Nuh. Di tengah situasi yang tidak baik, di tengah lingkungan yang tidak baik, dunia yang saat itu sama sekali tidak baik. Tapi Nuh menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dan Nuh bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Tindakan apa saja yang harus kita lakukan untuk mendatangkan kesenangan bagi Tuhan? Seperti kita belajar dari Nuh. Allah tersenyum kalau kita mengasihi Allah di atas segalanya yang ada di dunia ini. Jadi yang pertama adalah saat kita mengasihi Allah lebih dari segalanya yang ada di dalam dunia ini. Tuhan bilang kalau kamu mengasihi sesuatu lebih daripada engkau mengasihi Tuhan. Tuhan itu cemburu loh. Jadi bagaimanakah kehidupan keseharian kita? Apakah kita menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu dalam hidupnya kita? Ataukah Tuhan hanya di level-level ada di bawah dalam kehidupannya kita? Kalau pagi hari bangun tidur, apa yang kita lakukan? Gak bosan-bosan saya menyampaikan ini. Apakah kita mencari Tuhan, memuji Tuhan? Ataukah pikiran kita sibuk dengan hari ini aku mau jualan ini, hari ini aku mau begini, hari ini aku mau begitu. Salah enggak? Enggak salah, tapi Tuhan katakan begini, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Mungkin ada tender yang harusnya kita enggak perlu ke situ. Tapi karena kita enggak nyari Tuhan, enggak tanya Tuhan, kita tetap ke situ gitu. Jadi akhirnya kita rugi di sana. Tapi saat kita mencari Tuhan, Tuhan itu bisa memberikan hikmat sama kita, bisa mengingatkan kita di hati kecilnya kita, jangan, itu enggak baik buat kamu. Tapi seringkali, ya itu tadi, kita tidak mencari Tuhan terlebih dahulu, tapi kita mencari hal-hal yang lain terlebih dahulu. Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 Tuhan berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan dalam kehidupan kita saat kita mencari Tuhan terlebih dahulu? Damai sejahtera, sukacita, hikmat. Kita bisa tahu jalan mana yang harus kita pilih. Itu Tuhan akan berikan dalam kehidupannya kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Nuh pada zaman itu adalah seperti ikan yang melawan arus. Di tengah semua lingkungan yang tidak baik, dia tetap berdiri menjadi orang yang baik. Gampang gak? Gak gampang. Karena saat kita berdiri di tengah orang-orang yang tidak baik, kita akan menjadi orang asing. Tapi Tuhan mau itu. Apapun yang ada di lingkungan kantor kita, sekolah kita, ya kantor kita semuanya bahugel. Terus kita mau ikut-ikutan. Kita harus tetap berdiri dalam kebenaran. Seperti Nuh tetap berdiri dalam kebenaran. Dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyertai kita untuk kita tetap berdiri dalam kebenaran. Yang kedua, apa yang membuat Allah tersenyum adalah ketika kita mempercayai Dia sepenuhnya. Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Waktu Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera, ini sesuatu hal yang, wah, Nuh bukan nelayan. Nuh berada di sebuah pegunungan, daerah pegunungan lereng-lereng gunung.
Dan Tuhan meminta Nuh membuat bahtera di atas gunung. Bukankah ini sesuatu hal yang bertentangan? Orang-orang bisa ngomong, Nuh gila, ngapain Nuh membuat bahtera di sana? Tapi Nuh percaya sama Tuhan. Marvin, bagaimana? Gak bisa? Susah? Kamu mestinya gini, pilih dulu mana yang kan tadi udah iya gitu, sewarna dulu. Jadi nanti kamu tinggal gampang. Mau cobain lagi? Coba? Atau menyerah? Lain kali. Bukankah kehidupannya kita begini? Tuhan itu kalau dia menyerah pun Tuhan gak akan menghukum dia. Karena dia sudah mau melangkah, mau percaya bahwa saat kamu bikin ini, Kak Jeki bisa bantuin kamu. Kalau kamu gak nyerah duluan. Mau cobain? Nanti ya habis ini, kalau enggak selesai-selesai. Oke, thank you Vin, silakan. Berikan tepuk tangan buat Melvin. Ya, seperti Nuh yang percaya sama Tuhan. Untuk dia membuat bahtera yang begitu besar, bertingkat-tingkat. Ini tingkat kepercayaan yang buat saya itu sangat besar. Karena apa? Bahtera yang diminta untuk dibikin itu adalah bahtera yang sangat besar, tinggi, dan Nuh adalah bukan orang yang membuat bahtera. Bukan nelayan yang terbiasa membuat perahunya sendiri. Tapi Nuh percaya sama Tuhan, dia tahu kalau Tuhan yang suruh, maka Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan menolong dia. Sehingga Nuh melakukannya, mengumpulkan segala sesuatunya. Dan Bapak Ibu tahu berapa tahun Nuh menyelesaikan bahtera ini? Yang udah ibadah 1 jangan jawab ya. Berapa tahun? Ayo tebak. 120 tahun. Lama kan? Pak Wem aja umurnya belum sampai 120 tahun. Tapi bagaimana Nuh menghabiskan waktu 120 tahun. Oh ya, Nuh hidup sampai 950 tahun. Jadi bagaimana Nuh menghabiskan waktu 120 tahun itu untuk membuat bahtera. Dan dia percaya sama Tuhan bahwa walaupun dia bukan seorang nelayan yang biasa membuat bahtera, dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong dia. Dan saya yakin bahwa waktu Nuh udah, Tuhan ini kayunya habis. Tuhan Allah yang sanggup menyediakan. Tuhan, saya lupa rancangannya kayak apa ya Tuhan. Kalau orang arsitek kan dia gambar dulu kan, baru dibangun. Benar nggak? Ini ada Kiki di sini. Kiki mana ya? Oh di belakang. Itu kan mereka gambar dulu nih. Baru kemudian dibangun sesuai dengan gambar yang ada. Ini Nuh nggak ada gambar loh. Tuhan cuma bilang bangun. Dan dia melakukannya. Apa yang sedang Tuhan suruh untuk kita lakukan dalam kehidupannya kita? Percayalah kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan akan menyertai. Gimana kita mau dengar Tuhan suruh kita apa kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan? Membangun hubungan dengan Tuhan itu adalah sangat penting sehingga kita tahu apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Sehingga kita bisa melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Seperti membuat puzzle tadi, itu 50 piece aja dia menyerah, susah, gak bisa. Tapi bersama Tuhan, kehidupannya kita itu seperti puzzle. Kalau kita gak tahu, kita tanya sama Tuhan. Tuhan, ini mesti ditaruh di sebelah mana? Jangan kita asal-asal taruh, ya salah. Tapi bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan itu, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Yang ketiga yang membuat kita tersenyum adalah saat kita mentaati Allah sepenuhnya.
Saat kita mentaati firman Tuhan sepenuhnya, itu membuat Allah tersenyum. Kejadian 6 ayat 21. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kejadian 7 ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tuhan tidak sembarangan menyuruh Nuh. Tuhan kasih tahu lebarnya sekian, tingginya sekian, panjangnya sekian. Mesti kamu bikin 3 lantai, tengah, bawah, tengah, dan atas. Kemudian kamu bikin sekat-sekat yang ada. Semuanya Tuhan kasih tahu dengan detail, dengan rinci. Dan kalau misalnya Nuh melakukan, sudahlah, nggak apa-apa. Misalnya yang sekat sebelah sini nggak usah seperti yang Tuhan mau. Oh, sudahlah, kan di luarnya udah saya lapisin. Udah dalamnya nggak perlu dilapisin. Nyampe nggak itu diombang-ambing selama 40 hari? Hujannya 40 hari loh. Dan kalau kita tidak tepat melakukan, kalau kita tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan pernah sampai pada tujuan. Sama seperti Nuh. Nuh melakukannya tepat seperti yang Tuhan mau. Sehingga dia selamat sampai air bahnya sudah reda. Apa yang sedang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya kita? Ada banyak perintah Tuhan. Salah satunya hormatilah orang tuamu. Masihkah kita menghormati orang tua kita? Apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita, itu akan kita tuai dengan anak kita. Saat kita menghormati orang tua kita, maka percayalah anak kita melihatnya. Dan anak kita juga akan menghormati kita saat kita sudah tua nanti. Tapi kalau kita tidak menghormati orang tua kita, seperti yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya kita, maka hal itu juga yang akan kita tuai. Anak-anak kita pun tidak akan bisa menghormati kita. Karena dia akan melihat contohnya. Contohnya tidak menghormati orang tua. Ada begitu banyak hal yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Kasihilah sesamamu manusia. Sudahkah kita mengasihi sesama kita? Ataukah kita mereka-rekakan yang tidak baik buat orang lain? Coba tengok kiri kanannya, bilang aku mengasihimu. Gampang untuk ngomong, tapi susah untuk melakukan. Apalagi kalau orang di sebelah kita, so ini yang kita benci, dia kotek yang dia begini, dia kotek yang dia begitu. Tapi Tuhan mau bahwa Tuhan bilang ini, kasihilah musuhmu. Enggak gampang, tapi saat kita mau taat melakukannya. Tuhan, aku tahu enggak mudah Tuhan untuk melakukannya, tapi aku mau taat. Tuhan tolong beri aku kekuatan. Pasti Tuhan akan kita kekuatan untuk kita mau bisa melepaskan pengampunan. Kenapa saya bilang pasti? Karena bukankah itu setiap hari dalam kehidupannya kita, termasuk dalam kehidupan saya, saat harus melepaskan pengampunan buat orang yang tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Tapi saat kita taat sama Tuhan, Tuhan yang memampukan kita untuk bisa melepaskan pengampunan, bahkan kita bisa memberkati mereka. Kita punya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Yang penting adalah kita taat, mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari belajar dari Nuh, walaupun sepertinya pekerjaan itu mustahil untuk dilakukan, tapi Nuh tetap taat sama Tuhan. Dan biarlah kita juga belajar untuk yang keempat, membuat Allah tersenyum saat kita memuji dan menyembah Allah terus menerus. Siapa yang suka memuji Tuhan? Saya itu tidak pernah melewatkan kalau di ibadah begini, itu
semua pujian, penyembahan, saya angkat tangan, saya melompat, saya menari buat Tuhan. Bukan untuk dilihat manusia, tapi itu saya pribadi dengan Tuhan. Kalau di sini aja, malu kita di sini, sudah Jo nanti di rumah. Apa yang kita lakukan di sini bukankah sebenarnya cerminan kita yang kita lakukan di rumah? Kalau pujian itu menjadi gaya hidup kita, nggak mungkin ada orang yang menyembah Tuhan kemudian kita cuman, tapi kita akan sama-sama melambaikan tangan buat Tuhan. Kita bersorak-sorai buat Tuhan. Kenapa kita mesti malu memuji Tuhan? Bukankah ini kumpulan orang-orang yang memuji Tuhan? Bagaimana kita malu memuji Tuhan di tempat ini? Bagaimana kalau kita di tengah-tengah orang yang tidak percaya? Di tengah-tengah kita aja kita malu memuji Tuhan. Jadi biarlah pujian menjadi satu hal yang selalu kita naikkan. Dalam dalam 2 Tawarikh 5 ayat 13b sampai 14 dikatakan, mereka menyanyikan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada saat pujian dinaikkan, maka rumah Tuhan dipenuhi dengan awan. Saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, saat kita menyenangkan hatinya, Tuhan hadir. Dan saat Tuhan hadir, apa yang menjadi pergumulanmu? Itu sangat mudah untuk Tuhan selesaikan. Tapi bagaimana sikap hati kita ini? Apapun pergumulannya, kita menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur untuk hal yang tidak kurang menyenangkan pun. Aku bersyukur Tuhan. Di saat kita bersyukur, kekuatan supranatural yang dari Tuhan, itu akan Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita bisa melewati segala sesuatu yang ada di depan kita. Nggak enak mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, aku belajar apa dari hal ini? Jangan kita menyalahkan orang lain dulu, tapi introspeksi diri kita dulu. Dan kita mengucap syukur sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan terjadi, ada bagian kita belajar, ada bagian kita sedang dinaikkan, di-upgrade sama Tuhan. Karakter kita diperbaiki sama Tuhan, menjadi hal yang lebih baik lagi. Mazmur 69 ayat 31. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Apakah kehidupan kita memuji-muji Tuhan? Memasyurkan Tuhan dengan ucapan syukur, ataukah kehidupan kita dengan hal-hal yang mengeluh dan mengeluh? Mau tanya nih, lebih suka hidup dengan orang yang mengucap syukur atau orang yang suka ngomel dan mengeluh? Mengucap syukur. Untuk itu, yang punya istri, belajarlah terus mengucap syukur. Yang punya suami, belajarlah terus mengucap syukur. Jadi suami istri kan jadi enak kan kalau sama-sama suka mengucap syukur. Sama-sama lancar-lancar jaya, oke? Dan penyembahan juga bermanfaat bagi dua segi. Kita menikmati apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupannya kita. Dan kita juga mengagungkan Tuhan, mengekspresikan melalui pujian. Bagi para penyembah yang ada di tempat ini, pemuji Tuhan yang ada di tempat ini. Kalian memuji menyembah bukan hanya pada waktu di mimbar. Tapi setiap hari, setiap saat. Di jalan, di mobil, di kosan, di rumah. Itu adalah menyembah Tuhan. Bagaimana dari hati kita mengucap syukur sama Tuhan. Waktu dulu saya naik motor pun, saya menyembah Tuhan di atas motor. Selalu berdialog dengan Tuhan. Dan itu akan menolong banyak hal dalam kehidupannya kita. Yang kelima,
Yang membuat Tuhan tersenyum adalah menggunakan kemampuan atau talenta kita. Matius 25 ayat 20 sampai 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Mendengar kata talenta mungkin ada orang yang atau sebagian yang berpikir bahwa kita harus melayani Tuhan di gereja. Atau kita harus terlibat dalam kegiatan gereja biar Allah tersenyum. Sebetulnya Tuhan itu sedang mengamati kita bukan hanya waktu kita ada di sini di gereja. Tapi sepanjang waktu dalam kehidupannya kita, Tuhan sedang mengamati kita. Talenta yang Tuhan berikan buat kita, kalau itu di tempat pelayanan, di tempat ini meminta Anda untuk bisa melakukan, menolong atau memberikan talenta Anda, berikanlah dengan sukacita. Karena itu adalah sebuah kepercayaan yang diberikan sama Tuhan. Ada orang-orang yang punya talenta tapi nggak dikasih kepercayaan. Tapi saat kita dipercayakan untuk melayani menjadi FCL, jangan bersungut-sungut. Karena Tuhan sedang memperbesar kapasitas kita. Karena kita sedang dikasih kepercayaan. Nggak semua orang dikasih kepercayaan. Saat saya misalnya dikasih kunci rumah. Aku mau pergi ya, ini rumahku, aku titip sama kamu. Itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan kasih. Yang orang itu sedang kasih sama saya. Apakah saya akan menggunakannya dengan baik? Ataukah saya ambil barang-barangnya dia dan saya bawa pulang? Talenta diberikan Tuhan bagi setiap kita. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka. Jadi setiap hari bukan hanya talenta yang Tuhan kasih, tapi Tuhan juga kasih kita mulut, Tuhan juga kasih kita tangan, Tuhan kasih kita panca indera, Tuhan kasih kita kaki. Kemana kita menggunakan semuanya ini? Mulut kita ini kita pakai buat apa? Apakah kita cuman bawel, ngomel-ngomel terus, ataukah kita menggunakannya untuk menyembah Tuhan, untuk menguatkan orang lain? Tadi pagi saya bilang begini, tadi pagi ada Kak Preti, hari ini enggak ada, karena udah pagi. Waktu JDK masih kecil, masih umur-umur 3-5 tahun gitu, dia sering sekali telepon saya. Kak Jeki, kita soalnya enggak tahan pokoknya, kita sudah Jo, kita titip coba Kak Jeki dulu. Dorang 3. Saya bilang gini sama dia, Kak, tenang, perkatakan yang positif. Mudah enggak? Enggak mudah, dia nangis-nangis. Kak Jeki, kita soalnya enggak tahan, dia nangis-nangis. Tapi saya selalu menguatkan, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik buat mereka bertiga. Karena apa? Kita sedang melepaskan berkat atau kutuk buat anak kita. Siapa di sini yang suka memaki anak-anaknya, enggak usah angkat tangan. Tapi biarlah hari ini kita bertobat. Kita sedang melepaskan berkat atau kutuk atas anak kita. Ingat, ini adalah semua orang percaya, mulut kita punya kuasa. Saat kita melakukannya, maka yang kita keluarkan berkat atau kutuk. Oh, anak ini kok memang, itu anaknya siapa? Anaknya kita. Anak yang Tuhan percayakan sama kita. Jadi jangan pernah ada kata-kata yang tidak baik keluar dalam dirinya kita buat anak-anak kita. Semuanya Tuhan akan minta pertanggungjawaban buat kita. Tuhan ciptakan beberapa orang dengan talenta yang berbeda-beda. Semuanya untuk saling melengkapi. Ada yang bermahir bermusik, ada yang bernyanyi, ada yang multimedia, ada yang soundman, ada yang lighting. Semuanya Tuhan berikan
untuk menjadi satu kesatuan yang harmonis, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Tuhan juga memberikan panca indera dalam kehidupannya kita. Apa yang kita lihat? Apakah yang kita lihat adalah hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan? Ataukah yang kita lihat adalah hal-hal yang membangun iman kita? Bukankah gadget ini bisa membuka semua pintu, apapun yang bisa kita lihat? Apa yang kita dengar? Apakah hal-hal yang melemahkan kita? Memang ngana kok nyana bisa, ngana nyana becus. Memang dia kuat bisa ngana. Ataukah kita mendengar janji Tuhan bahwa Engkau adalah ciptaan yang terbaik, bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Firman-firman Tuhan yang kita dengar dalam diri kita. Apa yang timbul dalam hati kita? Apakah kekhawatiran? Apakah ketakutan? Ataukah percaya diri karena tahu Tuhan yang menyertai? Apa yang kita pikirkan? Saya nggak bisa lah, saya nggak keren, dia lebih cantik, dia lebih pintar dari saya. Ataukah kita berpikir bahwa saya ciptaan Tuhan yang sempurna. Tuhan kasih saya talenta yang bisa saya gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemana kaki kita ini melangkah? Apakah melangkah di jalannya Tuhan? Ataukah kita melangkah menjauh dari Tuhan? Dan kita pura-pura tidak tahu bahwa kita sedang melenceng dari jalannya Tuhan. Apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar? Apa yang timbul dalam hati? Apa yang kita pikirkan akan menentukan kemana kaki kita akan melangkah. Apakah membuat Allah tersenyum? Apakah kehidupan kita membuat Allah tersenyum? Ataukah Allah harus membinasakan bumi ini karena tidak didapati orang-orang yang setia? Dan biarlah jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah kita menjadi Nuh di zaman ini. Orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tetap memegang kebenaran. Di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi tetap memegang janji Tuhan. Tuhan, hamba selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Dan biarlah Tuhan, firman yang sederhana ini mereka boleh tangkap Tuhan. Jemaatmu boleh melakukan dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang menempatkan Engkau di tempat yang pertama dalam kehidupan mereka. Mereka mempercayai apapun Tuhan yang Engkau perintahkan. Mereka percaya penuh kepadamu dan mereka mentaati apa yang telah Engkau sampaikan Tuhan. Terima kasih buat setiap talenta yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Dan biarlah itu kami lakukan. Kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami pakai untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biar nama-Mu yang ditinggikan Tuhan di tempat ini. Dalam kehidupan kami pribadi berlepas pribadi. Dan dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup memberani. Aku bersemangat percaya saja. Ku ingatkan kemenangannya.
Kami bersyukur hari ini Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan kami bisa beribadah. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu dari awal hingga akhir. Kami menikmati firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami terbatas Tuhan, oleh sebab itu kami minta tuntunan Roh Kudus yang mengambil alih, yang memampukan kami agar setiap kehidupan kami bisa tahu Engkau sedang tersenyum. Di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan sehari-hari, biar semuanya memuliakan nama Tuhan. Kembali kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Sri Rejeki, biar Tuhan terus pakai lebih dahsyat lagi. Dan kami percaya ada banyak hal yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-Mu, Tuhan memberkati kesehatan-Mu, memberkati pekerjaan dan usaha-Mu, Tuhan memberkati pelayanan-Mu, Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.